Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mahasiswa MM UPN Veteran Jakarta. Kita ketemu lagi di pertemuan 3 mata kuliah inovasi dan kewirausahaan. Nah, untuk TM3 ini dia sudah lebih ke entrepreneurial creativity and source of innovation. Dia sudah masuk ke pelaku bisnis ya. Tadi TM1 dan TM2 itu pengantar bagaimana bisnis itu seorang entrepreneur akan berinovasi pada perdagangan global. Sekarang next kita bisa lihat. Nah, di situ kita harus tahu apa sih itu creativity ya. Creativity proses itu seperti apa, kapan kita mendesain creativity ya, why, when, and where, kapan kita creativity. Terus entrepreneurial creativity. Nah, ini semua akan ada 12 poin akan crisis driven innovation. Jadi dia akan bentuk suatu inovasi apabila kita memiliki ini. Jadi seorang entrepreneur harus kreatif untuk mendorong terjadinya inovasi. Next, nah ini bisa Anda lihat what is creativity. Jadi bisa dilihat beberapa penjelasan mengenai creativity. Ada Oxford English di dictionary. Jadi itu bahwa creativity itu merupakan kecenderungan untuk menghasilkan ide-ide atau kemungkinan yang berguna dalam memecahkan masalah. Next, kalau creativity proses kita bisa lihat bahwa model creative proses itu pertama proses terbentuknya kreativitas itu ada preparation, rekognisi. Kita melakukan dulu rekognisi, baru incubation, kita teliti, di situ kita uji coba, terus insight, kita masuk melakukan kreativitas itu, terus kita validasi apakah benar kreativitas ini sudah tepat penggunaannya atau seperti apa. Berikut next. Nah, why, when, and where does creativity matter? Maksudnya gini, kenapa seseorang itu harus memiliki kreativitas? Kapan kreativitas itu digunakan? Dan di mana kreativitas itu dilakukan, diimplementasikan ya? Next. Nah, kalau kita hubungkan dengan berbagai terobosan bahwa seorang entrepreneur itu harus melakukan terobosan. Contoh dalam perawatan kesehatan misalnya, di situ bisa sekarang di dalam penemuan teknologi kesehatan itu akan terjadi terinspirasi penemuan antibiotik misalnya dengan struktural hormon yang bisa ditemukan dengan kapasitas milimeter ya, dengan ukuran yang kecil bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut why, when, and where. Itu kalau perusahaan Toyota itu sangat kompetitif dengan perusahaan-perusahaan mobil lainnya ya. Dia melakukan terobosan kreativitas itu seperti dia melakukan inovasi dengan model-model dari bersaing. Dia melakukan inovasi kolaborasi dengan Daihatsu. Dia melahirkan model-model, padahal itu sebenarnya satu model yang sejenis. Misalnya Avanza dengan Xenia ya, terus Ayla dengan Kayla, Sigra dengan Alia. Nah, itu semua terobosan-terobosan yang dilakukan seolah-olah dia bersaing. Ternyata untuk membutuhkan kreativitas dari daya saing mobil itu. Sehingga Toyota dianggap melakukan suatu kreativitas meter di dalam mengembangkan, menginovasi produknya. Next. Ya, nah ini kalau kita lihat kapan entrepreneur itu harus melakukan kreativitas. Kalau kita lihat stage in development, need of creativity-nya itu
Kalau dia startup, dia harus membutuhkan kreativitas dengan visionnya saja. Kalau dia pada stage development growth, dia itu membutuhkan problem keeping the entrepreneur. Jadi dia membutuhkan advantage speed atau flexibility yang lebih. Kalau dia bertahan pada stage kejenuhan, maturity misalnya model-model yang dikeluarkan Toyota itu orang sudah mulai jenuh di situ. Dia harus melakukan mobilizing everyone to help in continuous development. Dia harus melakukan lagi pengembangan berikutnya. Kalau mobil Toyota itu sudah berada pada stage in development maturity. Terus yang berikutnya, yang terakhir kalau decline, sudah menurun orang karena datangnya pendatang baru, mobil-mobil yang diciptakan dengan harga murah misalnya, sehingga Toyota harus kreativitas melakukan inovasi di situ. Kita tunggu apa yang harus dia lakukan di dalam decline stage development itu. Next. Nah, ada block to creativity, ada hal-hal yang bisa mendukung keberhasilan suatu kreativitas yang dibangun di dalam suatu perusahaan ya. Nah, ini bisa baca, nanti kita lakukan diskusi kelompok untuk pemilihan bisnis. Nanti block to creativity yang mana yang Anda pilih, itu dilakukan secara berkelompok ya. Next. Nah, Tris teori kita bisa lihat di buku yang saya sudah berikan, yang entrepreneur itu bukunya, itu bisa dilihat tentang kasus Tris teori ini. Next, entrepreneur creativity. Entrepreneur creativity ini kita lihat bahwa kenyataannya setiap orang mampu dan dapat dikembangkan dengan menggunakan berbagai cara. Next. Nah, making process better. Jadi seseorang itu harus memilih proses yang bagaimana yang terbaik dia harus lakukan untuk menginovasi suatu proses. Misalnya total quality management yang populer waktu itu tentang pengembangan konsep just in time yang dilakukan oleh perusahaan Jepang. Nah, gagasan pemilihan sederhana next bahwa just in time itu adalah suatu teori yang menyatakan bahwa inventory itu zero. Jadi biaya penggunaan inventory diusahakan harus nol. Sehingga capacity produksi setiap hari berproduksi itu persediaannya tidak ada yang tertinggal. Tetapi semua habis digunakan. Itu adalah salah satu teori just in time yang making process better. Nah, energy in the market, the better pyramid itu next, bahwa akan membentuk satu biaya produksi yang minimal. Sehingga just in time secara real, secara idealnya tidak ada perusahaan di Indonesia yang bisa menerapkan itu. Hanya pendekatan just in time bahwa biaya material zero. Itu maksudnya di dalam suatu proses produksi tidak ada biaya material yang tertinggal, sehingga tidak ada biaya penggunaan di situ, sehingga biaya produksi itu minimal, sehingga bisa mengefisiensi biaya produksi, sehingga harga produk suatu barang bisa lebih minimal. Itu adalah satu penerapan teori just in time tentang memanage persediaan dari perusahaan Jepang. Dan terakhir, innovation in this emerging market. Next, jadi innovation in this emerging market. Inovasi adalah sangat membantu entrepreneur untuk meng-considerable scope. Jadi bagaimana dia bisa menguasai pasar. Oke, untuk TM3 saya kira cukup. Nanti akan kita berikan tambahan dengan kasus-kasus update dengan yang dihubungkan dengan materi ini. See you. Assalamualaikum.